Teman-teman, jadi saya dapat lagi ini pinjaman ya, pinjaman bukan endorse, pinjaman dari seorang kawan saya, Mas Herman. Mas Herman ini, Mas Herman. Nah, saya dipinjemin gadget yang namanya Action Cam. Aduh, ini GoPro 12, kebalik, GoPro 12. Saya akan coba review tapi ya nggak ada dus bukunya, nggak ada, cuma gini aja dipinjemnya. Terus gimana nge-reviewnya coba? Sorry teman-teman, sebentar, meja saya masih berantakan. Oh iya teman-teman, saya potong sebentar ya. Jadi untuk menguji Action Cam, saya nggak akan saya nggak akan melakukan perekaman pada saat cuacanya terang. Percuma, karena semua Action Cam itu kalau kondisi terang pasti bagus. Makanya saya hanya ambil untuk kondisi gelapnya aja ya. Jadi kondisi terang saya nggak akan ambil. Pasti bagus soalnya, percuma dibahas. Nah, tapi kalau kondisi gelap, nggak semuanya bagus. Oh ya, kalian kalau ada yang tertarik dengan mikrofonnya ini yang saya pakai, bisa di link di situ ya. Klik di situ. Balik ke studio. Jadi GoPro 12 ini tahun 2024, sekarang ini bulan September tahun 2024. Bentar lagi mau keluar GoPro 13. Tapi saya baru kesempatan sekarang nge-review GoPro 12. Dan saya lebih suka memilih GoPro daripada Action Cam yang lain karena GoPro ini sudah terbukti tahan banting, tahan air segala macam lah ya. Namanya juga Action Cam, tahan air ini katanya bisa sampai 10 meter kalau nggak salah, tanpa cage khusus itu yang tambahan ya. Tapi kalau mau lebih dari itu harus pakai cage-nya gitu. Dan dia sudah ada filternya, bisa diganti nih. Kalian kalau mau lihat di sini, filter ini bisa diganti. Takut rusak, saya nggak berani ini pinjem soalnya. Ini bisa diganti sebetulnya, diputar, tek, dilepas. Kalau kalian mau foto video di dalam air laut terutama ya, ininya akan beda. Kalian pakai yang warnanya agak kemerahan atau apa gitu ya. Lensanya ada sendiri khusus. Sama seperti GoPro pendahulunya, GoPro 11, GoPro 10 juga ya, nggak salah ya, udah ada ininya. GoPro 9 nggak tahu, saya lupa, saya kelewat loh. Saya terakhir itu nge-review GoPro berapa gitu. Nih, ada ininya. Jadi untuk Action Cam, jadi kalau kalian taruh di tongkat yang kayak ini, maka tinggal diselipin aja di sininya, karena ini sudah standar Action Cam gitu. Nggak mau ya, kayaknya punyanya saya ini deh yang nggak sadar. Ininya sih masuk teman-teman, cuma dia nggak masuk di bagian sininya. Kalau secara dimensi ininya masuk tuh ya, masuk, cuman begitu mau saya pasang di sebelah sini, dia ke centok sama ini lah, ada gigi-giginya nih lah sebelah sini. Nah, nggak kelihatan ya, ada gigi-giginya yang mepet di sini, ini yang bikin nggak masuk. Nggak standar, ini apa sih nih? Takara padahal mereknya. Katanya Takara itu terkenal. Tahu kenapa aku nggak masuk ya? Keganjel, memang keganjel. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Jadi bisa ditaruh begini di tripod atau konektor Action Cam, standarnya memang sudah pas lebarnya. Atau kalian juga bisa pasang di tripod yang ini misalnya, bisa ini, bisa ini juga bisa. Nah, yuk kita lihat yuk. Kalau pakai yang ini maka tinggal di skrupkan aja di sininya. Nah, set ya. Asik kan? Jadi gitu, taruh aja di sini di meja. Ya untuk ngambil time lapse atau apapun gitu. Asik. Oke lah. Terus kalau pakai yang besar, misalnya mau pakai yang besar, ini gitu ya. Ya bisa sih dipasangnya begini, cuman ya nggak gini juga kali ya. Gini ya bisa, mungkin ya bisa ya. Buat ngevlog gitu ya, mungkin ya. Bisa ngevlog ini, bisa ngevlog begini gitu. Karena dia bisa ada monitor di depannya kan. Atau kalian juga bisa pasang di sininya aja. Nah, di sininya. Supaya terbebas dari halangan. Soalnya kalau pakai ini tadi kan belakangnya kehalangin ya. Buat operasionalnya ini kehalangin. Gini aja, nah gini. Nah,
Gini kalau mau buat ngevlog juga udah bisa diginiin. Set, halo teman-teman gitu. Jadi dengan udah disediainnya lobang di bawah ini, nggak usah khawatir seperti action cam lain yang harus bawa peralatan tambahan rumah. Misalnya kalau mau dipasang harus pasang rumahnya dulu baru bisa dipasang ke tripod. Ini nggak, langsung kameranya yang dipasang di tripod. Gitu ceritanya. Nah sekarang saya nyalain. Nggak nyala. Nyala. Nah bagian belakangnya begini, bagian depannya begini. Bagian belakang, bagian depan, tuh ya. Tik 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 tik. Ini beberapa kawan bilang mikrofonnya bagus. Jadi untuk ngevlog sudah sangat ideal. Karena selain dia lebar, juga tangkapan suara kita, audio kita, suara kita juga bagus di sini. Ya udah kita coba aja. Coba, yuk coba. Saya rekam dulu di sini. Nih, ngerekam ya? Oh iya, sudah ngerekam. Oke, ini sudah merekam ya. Saya pindah ya ke sini, ke GoPro. 1, 2, 3. Sekarang kalian ngeliat saya pakai GoPro. Kayak gini teman-teman, pakai GoPro. Jadi saya bisa lihat di samping ini layar ini kameranya. Dan suara saya kalian bisa dengerin seperti ini. Sangat nyaman karena nggak perlu bawa kamera yang besar-besar kayak gitu kan. Cukup begini aja, kecil. Kalian lihat nih, kecil kan? Tuh, kecil begini, nggak terlalu menyok juga kalau ngevlog di jalanan gitu. Kita bawa aja gini, halo, ding gitu ya, kecil. Udah gini. Wah. Halo teman-teman, dan ini juga sudah anti goncang, jadi ya asik teman-teman, anti goncang, anti shaking gitu istilahnya. Ini masih di dalam studio. Nanti habis ini kita coba di luar. Bagaimana kalau malam hari, bagaimana kalau banyak kendaraan, suara-suara yang lain, oke? Kembali lagi ke kamera ini. Saya matiin dulu. Nggak mau mati? Oh, udah. Selain video, dia juga bisa untuk kita pakai untuk foto-foto. Dan setelan wide-nya, lensanya bisa super wide, atau linear. Ya, istilahnya linear nggak salah ya. Enak banget loh ini. Touch-nya ini enak nih. Terus, dan ini ada satu resolusi itu 8:7 teman-teman. 8:7. Katanya kalau kita pakai 8:7 seperti ini tampilannya, kotak, semi kotak, maka ketika saya rekam begini, ini sangat fleksibel untuk diposting di media sosial. Yang katanya dengan 8:7 ini itu ngecropnya lebih enak ya. Ngecropnya memang ini kayaknya baru ada di GoPro aja deh yang ada resolusi 8:7. Aspek rasionya, jadi di sini ada 16:9, 9:16, 4:3 dan 8:7. Untuk profilnya bisa lock juga, lock color, bisa HDR, bisa standar HDR. Standar 8:7 HDR. Wow, resolusinya 4K. Saya bisa ganti 4K-nya dengan ini bisa sampai 5,3K loh teman-teman. Anda bisa sampai 5,3K. Lumayan ini. FPS-nya kalau 5,3K hanya sampai 30 FPS, kalau 4K bisa sampai 60 FPS. Kalau coba saya pakai standar ini pilihannya. Kalau 16:9 ya, 16:9 bisa 1080. Nah, kalau 1080 itu resolusinya FPS-nya bisa sampai segini. Sampai slow motion. Saya akan ngerekam pakai 1080 supaya nggak berat di laptop saya kalau ngedit. Berat loh soalnya. Berarti pakai 16:9, 1080. Gimana ya untuk yang tegaknya? Maksudnya yang 9:16 itu bagaimana? Ini saya pilih 9:16, 1080, 30 fps, hyper smooth-nya on. Kalau mau ngerekam yang model berdiri, maka tampilannya juga berdiri di sini. Gini juga sudah bisa berdiri. Jadi kalian nggak perlu menidurkan kameranya. Kalian nggak perlu menidurkan action cam-nya. Cukup biar aja berdiri begini, dia sudah berdiri. Jadi kalau posisi saya di layar depan ini sudah pas di tengah. Ini saya pas di tengah, artinya kalian bisa lihat. Saya juga pas di tengah. Coba saya rekam deh. Nah, ini posisi saya di sini. Kalian lihat ya. Tampilan GoPro sebelah sini, ini tampilan yang sekarang. Nah, begitu teman-teman. Nggak fokus. Nah, gitu ya. Jadi di depan sini pas di tengah. Kalau saya agak ke sini gini misalnya saya ini di sini mata saya hilang satu. Di sana juga hilang satu. Ya, artinya nah ini gini mata saya hilang satu, di sana juga hilang satu, ya kan?
Artinya saya cukup ngelihat di layar depannya sudah bisa presisi, cuman atas bawahnya nggak presisi karena di sini atas bawahnya ini kotak gini, persegi kotak gini loh teman-teman. Jadi atas bawahnya nggak kelihatan. Kalau dilihat dari tampilan ini ya, idealnya adalah segini. Nah segini nih artinya mata saya berada di persis di bawahnya ini countdown. Mata saya harus berada di bawahnya countdown persis, maka posisi frame-nya pas gini. Nah, asik tuh. Untuk TikTok oke, untuk drone FPV saya dibilang juga oke, untuk ngevlog sehari-hari daily vlog oke. Buat apa lagi ya? Malam hari yang saya belum nyoba. Slow motion oke banget. Olahraga bersepeda, berenang, karena dia hyper smooth. Udah dulu. Jadi 16:9-nya seperti itu. Sekarang kalau mau saya rubah lagi, maka saya tinggal rubah di belakang sini. Menunya gampang banget, tinggal ketik gini terus rubah. Mau ukuran berapa? 16:9. Oke, back. Maka jadi sekarang jadi 16:9. Cepet ya settingannya gitu. Ngesetnya penting itu, kamera tuh ngesetnya cepet karena momen itu nggak boleh sampai hilang. Gitu. Sekarang saya mau coba ini ngunci sendiri dia, auto lock. Jadi supaya nggak ke sentuh-sentuh gitu loh, auto lock. Coba malam hari, sore menjelang malam sih. Kita coba seperti apa sensornya dia ini, oke? Yuk. Bawa ini nggak usah ya, saya nggak bawa kamera DSLR saya ya. Saya bawa ini aja langsung. Udah mau maghrib teman-teman, kayak gini. GoPro. Ini aslinya gelap loh ini. Di luar udah gelap-gelap gimana gitu. Kalau menghadap ke saya, ya lumayan sih, nggak terlalu gelap juga ya. Biasanya saya kalau pakai kamera vlog DSLR saya harus nyalain lampu atas itu. Ini cukup banget ini. Kalau nyala lampu, oh iya makin terang. Saya baru tahu loh GoPro bisa seterang ini kalau low light. Asli terang ini. Jam 6:30 malam teman-teman. Malam gitu loh. Coba. Nah ini gini memang muka saya gelap sih, tapi bentuknya saya masih kelihatan tuh ya, masih kelihatan ya. Ini gelap loh ini teman-teman, gelap. Saya rasa ini cukup ya. GoPro 12 kayak gini ini oke banget. GoPro 13 saya nggak tahu. GoPro 13 nunggu. Kalau ada yang minjemin GoPro 13. Some kind of